Menakjubkan, Cina kewalahan hadapi Indonesia di saat negara lain pada ketar-ketir. Konflik Laut Cina Selatan telah menarik perhatian seluruh dunia, sebab tak hanya satu atau dua negara yang terlibat, tapi hampir semua negara di Asia Tenggara dan sekutu mereka. Pemerintah Cina secara terang-terangan mengklaim 80% wilayah perairan itu menjadi miliknya. Tentu saja pernyataan itu ditolak banyak negara, sebab Laut Cina Selatan memegang peran penting bagi negara lain untuk mencari nafkah, tak terkecuali Indonesia. Sejujurnya Indonesia tak berniat ikut campur pada konflik Cina di Laut Cina Selatan. Ini karena Indonesia memang memiliki hak yang diakui dunia terhadap daerah itu. Dan tak sampai di situ, pemerintah Republik Indonesia secara tegas menolak wilayah NKRI dijadikan pangkalan militer negara manapun, termasuk Cina. Hal tersebut ditekankan oleh Menteri Luar Negeri Menlu RI, Retno Marsudi, sesuai prinsip politik luar negeri Indonesia. Wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun, tegas Menlu dalam konferensi pers Jumat 4 September 2020. Jubir Kemlu Teuku Faizasyah menambahkan, menanggapi isu Laut Cina Selatan, Indonesia mengingatkan negara-negara untuk dapat menahan diri dan menghindari timbulnya ketegangan yang menyebabkan instabilitas di kawasan. Indonesia menggarisbawahi Laut Cina Selatan harus menjadi laut perdamaian dan juga menggarisbawahi pemanfaat Laut Cina Selatan harus senantiasa berpedoman pada UNCLOS, ujarnya. Sebelumnya, laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyebut Cina berupaya kembangkan jaringan logistik militer di kawasan Samudra Hindia. Laporan Pentagon Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020 itu menyebut Indonesia menjadi satu di antara lokasi fasilitas militer Cina. Bukan hanya Indonesia, negara lain juga disasar seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, Tajikistan, Namibia, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon. Bahkan Kamboja disebut sudah menandatangani perjanjian rahasia yang memungkinkan militernya dipakai Cina. Kembali, Menlu Retno menegaskan bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Siap perang, US Navy diperintahkan jaga perairan Asia Tenggara dari agresi militer Cina. Sekretaris US Navy untuk Presiden Donald Trump, Kenneth Braithwaite, membeberkan jika Angkatan Laut Amerika Serikat akan segera dikirim ke Asia Tenggara. Bukan hanya ke Asia Tenggara, US Navy juga diperintahkan menjaga kebebasan maritim di Samudra Hindia hingga Selat Malaka. Pengiriman armada perang US Navy ditujukan untuk melindungi wilayah-wilayah itu dari potensi agresi militer Cina. Untuk memperkuat keberadaan militer kami di Asia, US Navy akan mengirim armada perang dan menugaskannya sebagai tanggung jawab utama untuk wilayah Indo dan Asia Selatan sebagai armada ekspedisi, kata Braithwaite, seperti dikutip zonajakarta.com dari Express Sabtu 5 Desember 2020.
Ia menilai dengan keberadaan armada perang ini akan meyakinkan mitra-mitra Amerika Serikat di Asia tentang kesungguhannya melawan ekspansi Cina. Adanya US Navy di sana akan meyakinkan mitra dan sekutu kami tentang kehadiran dan komitmen kami di kawasan ini sembari memastikan kepada musuh potensial mengetahui bahwa kami berkomitmen terhadap keberadaan global untuk memastikan supremasi hukum dan kebebasan navigasi laut, ujar Braithwaite. Analis pertahanan senior di Rand Corporation, Derek Grossman, kemudian menyinggung jika apa yang dilakukan US Navy sudah tepat. US Navy akan melindungi jalur perdagangan penting di sana dari ancaman Cina. Sangat masuk akal untuk meningkatkan patroli di wilayah itu, bekerja sama dengan India, tetapi juga dengan negara-negara yang berpikiran sama, Australia dan Jepang, katanya. Belum ada respon dari Beijing mengenai hal ini, di mana bisa dipastikan jika kehadiran US Navy di Asia akan menekan kekuatan agresi Cina.